Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran kita hari ini, yaitu spreadsheet. Nah, kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai jenis dan fungsi rumus finansial. Nah, jadi rumus finansial ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, utamanya perusahaan yang berbentuk seperti lembaga keuangan. Lembaga keuangan contohnya misalnya perbankan, kemudian asuransi, kemudian leasing. Nah, terus kalau kalian pernah melakukan kredit misalnya untuk beli motor, beli mobil, nah itu sejenis pembiayaan ya. Nah, mereka pun pasti menggunakan aplikasi yang mudah seperti ini. Nah, jadi di spreadsheet pun menyediakan aplikasi yang sangat mudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan berbentuk lembaga keuangan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa rumus yang digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan dalam menghitung berapa angsuran yang diberikan kepada nasabah, berapa besar kalau misalnya kita menghitung nilai uang kita sekarang dengan di masa yang akan datang. Nah, itu ya. Selain digunakan oleh lembaga keuangan, aplikasi spreadsheet juga menyediakan rumus yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, dalam menghitung besar penyusutannya. Nah, jadi penyusutan di sini itu maksudnya adalah besar kegunaan dari suatu aset tetap yang sudah dimiliki perusahaan tersebut. Nanti Ibu akan bahas dua bagian ini. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas rumus-rumus yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, leasing, dan seterusnya. Oke, nah sebelum kita membahas lebih jauh, ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami ya dalam supaya kita lebih mudah memahami rumus-rumus tersebut. Nah, jadi nanti kita akan mendapatkan seperti ini, ada PMT. PMT itu adalah angsuran yang dibayar setiap bulan. Jadi angsuran ya. Kemudian future value atau FV ini adalah nilai uang di masa yang akan datang. Jadi uang di masa akan datang. Nilai uang kita. Nah, kemudian present value ini adalah nilai uang sekarang. Nilai uang sekarang ini lengkap kok di modul ada. Kemudian rate di sini adalah suku bunganya. Oke, suku bunga. Kemudian NPER ini adalah jangka waktu. Nah, sedangkan tipe ini adalah periode pembayaran. Nah, jadi periode pembayaran. Nah, tipe ini nanti akan kita bagi dua. Ada yang bertipe 0, yang dimana pembayarannya dilakukan setiap akhir periode. Maksudnya setiap akhir periode berarti berkisaran di tanggal 25, 26 sampai di akhir periode tersebut ya. Sedangkan kalau menggunakan tipe 1 artinya dibayar setiap awal periode, berarti tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kemudian jika nanti di dalam rumus kita itu kita mengabaikan tipenya, artinya kita tidak menuliskan apakah dia dilakukan di akhir periode atau di awal periode. Nah, nanti otomatis akan terbaca itu pembayaran akan dilakukan setiap akhir periode. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nah, jadi sangat mudah nih kita gunakan rumus finansial ini. Nah, jadi kita coba lihat contoh soalnya. Nah, di sini ya. Pada 20 tahun yang akan datang, jadi ini kita lihat, jadi kita mengandaikan jika di 20 tahun yang akan datang Noval ingin memiliki uang sebanyak 150 juta. Nah, kalau kita ingin memiliki uang sebanyak 150 juta di 20 tahun yang akan datang dengan asumsi di mana tingkat suku bunga itu tetap 9% per tahun sampai 20 tahun yang akan datang, tidak mengalami perubahan ya. Nah, kira-kira berapa uang yang harus kita miliki sekarang supaya uang kita nanti di 20 tahun ke depan itu sama nilainya dengan 150 juta. Kira-kira kalau di masa yang sekarang
berapa nilainya. Nah, itulah kita menggunakan rumus present value ya. Present value menghitung berapa sih nilai uang kita sekarang kalau dibandingkan dengan 20 tahun yang akan datang. Nah, kita masukkan rumusnya. Jadi sama dengan present value. Kemudian di sini ada rate. Rate ini tadi Ibu bilang adalah suku bunga. Suku bunganya di sini 9%. Jadi ingat ya, nanti untuk penentuan suku bunga dan jangka waktu ini hitungan lamanya itu harus sama. Kalau di jangka waktunya misalnya dia menggunakan tahun, di persennya juga atau bunganya juga harus satuannya tahun. Tapi kalau misalnya ada yang salah satunya di sini bulan, berarti kalian ikut yang lebih kecil, jadikan bulan. Jadi contoh misalnya di sini 2% per tahun, ternyata di sini dia bilang 20 bulan, berarti yang 2% ini kalian jadikan bulan, biar hitungannya bisa sama. Oke. Kita lanjut ya. Nah, jadi kita masukkan rate-nya itu 9%. Jadi suku bunganya 9%. Kita masukkan, kemudian pemisah NPER. NPER ini jangka waktunya selama 20 tahun. Jadi nanti di 20 tahun yang akan datang. Nah, PMT ini 0. Kenapa? PMT itu kan angsuran, sementara di sini kita tidak mengangsur. Ya, kita tidak melakukan angsuran, kita cuma mau tahu berapa sih uang kita sekarang itu setara dengan 20 tahun yang akan datang di nominal 150 juta. Oke. Nah, kemudian di sini future value ini kan. Nah, si Noval ingin memiliki uang di masa yang akan datang 150 juta. Berarti itu adalah nilai dari future value. Nah, 150 juta. Ingat ya, apabila kita memasukkan data, jangan menggunakan tanda baca titik dan lain sebagainya. Langsung diketikkan saja. Tipenya kita abaikan saja karena di sini tidak ada keterangan apakah dilakukan di awal atau di akhir. Itu biasanya terkait dengan angsuran ya. Nah, karena kita membahas present value, kita abaikan saja, berarti kita tutup enter. Nah, sehingga uang kita sekarang tuh nilainya itu sekitar 26.664.633,47. Tapi di 20 tahun ke depan, uang yang 26 juta ini setara dengan 150 juta. Ini kalau misalnya bunganya sama, tingkat suku bunganya sama sampai 20 tahun. Nah, sementara kan tingkat suku bunga itu fluktuasi ya, dia berubah-ubah. Oke, nah sekarang nilainya di sini kan min. Nah, sementara kita kan tidak mungkin nilai uang itu dinyatakan minus. Nah, sehingga kita harus absolutkan, kita harus positifkan nilainya. Cara untuk mempositifkan nilai ini sebenarnya ada di jenis dan fungsi rumus matematika kemarin, mungkin kelewat kita bahasnya. Jadi fungsi ABS. Nah, kita mau mempositifkan nilai tersebut. Kemudian kita sorot aja langsung ke selnya yang nilai min tadi, kemudian kita tutup enter. Nah, sehingga nilainya itu 26 juta sekian. Kalau mau diberi rupiah, kalian tinggal klik tanda nominal ini seperti ini. Jadi 26.764.633. Oke, saya dipahami ya. Pokoknya kalian paham saja rumus, pahamkan saja rumus yang ini. Kalau misalnya kita mengetikkan sama dengan present value seperti ini. Nah, kalian harus ingat ini. Ini urutannya selalu rate, kemudian NPER, PMT, future value, tipe. Oke, selalu seperti ini. Kalaupun kita cari rate nanti, kalau kita cari rate berarti present value akan masuk. Nah, urutannya tetap dari NPER, PMT, present value, future value, tipe. Oke. Kalau misalnya kita cari NPER, NPER-nya keluar, berarti urutannya tetap rate, kemudian PMT, present value, future value, tipe. Seperti itu. Dan begitu seterusnya. Jadi urutannya selalu mulai dari suku bunga, jangka waktu, angsuran, present value, future value, tipe. Oke. Nah, Ibu
Ibu tuliskan biar kalian paham ya. Jadi urutannya pasti rate, kemudian NPER. Nah, setelah NPER, PMT, jangka waktu. Setelah jangka waktu, present value, kemudian future value, lalu terakhir adalah tipe. Nah, seperti ini. Nah, kita coba ini ya, soal kedua. Soal kedua nih, dia mencari future value. Kenapa future value? Kita lihat. Jadi si Torik dia mendepositokan uangnya di bank setiap tahun sebesar 2 juta. Jadi tiap tahun Torik ini dia menyimpan uang di bank sebesar 2 juta. Bunganya 10% per tahun. Nah, kira-kira setelah 5 tahun berapa sih nilai uang si Torik itu? Berarti kan yang ditanyakan adalah nilai uang di masa yang akan datang. Nilai uang setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun kita nabung di dalam bank. Seperti itu kan. Nah, sehingga kita masukkan rumusnya sama dengan future value. Oke. Kemudian kita masukkan rate, ini urutannya ya selalu sama. Rate-nya itu 10%, berarti 10%. Jangan lupa persennya pemisah. Kemudian kita lihat NPER. NPER itu jangka waktunya 5 tahun. Ini kebetulan sama ya, per tahun 5 tahun. Nah, berarti di sini jangka waktunya 5. Oke. Kemudian PMT, nah ini PMT-nya bisa kalian lihat, Torik mendepositokan uangnya di bank. Jadi setiap bulan si Torik mengangsur sebanyak 2 juta. Ini adalah PMT-nya atau angsurannya. Nah, untuk yang PMT ini kita akan memberikan tanda min. Oke, kenapa kita berikan tanda min? Karena ini kan ceritanya uang yang akan terus kita bayar. Nah, jadi uang itu akan terus kita bayar, sehingga kita akan memberi tanda min. Min 2 juta. Nah, 2 juta. Nah, kemudian present value-nya ini kan tidak ada ya. Diabaikan saja atau ketik 0. Tipenya juga tidak ada. Dengan kata lain, ini angsuran pembayarannya selalu dilakukan di akhir periode. Oke, 0 ya. Atau kita tidak usah tulis seperti ini aja, kita tutup. Nah, kita enter. Nah, menghasilkan nilai, jadi nilai uangnya yang dia tabung 2 juta per tahun itu setelah 5 tahun nilainya itu menjadi 12.210.200. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, dimisalkan Akil membeli sebuah handphone bermerek Vivo seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 24% per tahun, dicicil selama 8 bulan. Nah, ini tadi yang Ibu bilang ya. Jadi satuannya di sini harus sama. Kalau kalian di sini kita lihat 24% per tahun, sementara di sini cicilannya 8 bulan, berarti kita harus jadikan bulanan. Jadi yang 24% per tahun ini berarti kita bagi 12 karena kita mau cari berapa per bulan. Seperti itu ya. Nah, Akil membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Nah, jadi ini yang ditanyakan tentunya kalau kita lihat ini jelas banget yang ditanyakan adalah PMT-nya. Berapa angsurannya? Dia beli 5 juta secara kredit, bunganya 24% per tahun, dicicil selama 8 bulan, kira-kira angsurannya berapa? Oke, kita masukkan rumusnya, berarti sama dengan PMT. Nah, angsuran rate-nya ini 24% per tahun, berarti 24 kita bagi dengan 12. Nah, nanti seperti ini ya. Kemudian pemisah, kita lihat NPER-nya 8 bulan. Jadi kita bagi 12 tadi itu ya. Kemudian present value-nya, nilai uangnya itu adalah 5 juta, ya kan? Jadi kita masukkan nilai 5 juta.
Oke, kita masukkan nilainya 5 juta. Nah, kita abaikan aja apakah dilakukan di awal dan di akhir, kita abaikan, kita tutup, enter. Nah, di sini sorry ya, di sini hitungannya di sini agak keliru. Ini kita hilangkan dulu. Ini kita kasih 0. Sepertinya ini dia nggak bisa baca ya, 24 bagi 12. Langsung saja ya, 24 bagi 12 itu kan 2. Jadi langsung saja kita ketik 2% seperti ini. Oke, langsung. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan angsurannya atau per bulannya. Jadi sekali lagi Bu lihat, ingatin di sini ya, ini tadi kan kita coba masukin langsung, kita langsung bagi, itu dia nggak bisa baca, berarti ini kita bagi manual saja, kira-kira 24% tiap bulan itu angsurannya berapa. Jadi langsung aja dibagi 24 bagi 12, karena setahun itu ada 12 bulan. Nah, sehingga tiap bulannya itu per bulannya itu bunganya 2%. Oke. Nah, sehingga rata dengan cicilannya yang cuma 8 bulan. Nah, kita peroleh di sini hasilnya 682.549. Ini yang dicicil si Akil setiap bulannya. Oke, karena di sini minus berarti kan kita akan mengabsolutkan atau mempositifkan nilainya. Jadi kita ketik sama dengan ABS. ABS ini sebenarnya bukan absolut ya, ibu tadi selalu keliru mengatakan mengabsolutkan. Jadi bukan ya ABS. Oke, jadi kita mau mempositifkan. Nah, kita sorot ke selnya sehingga tiap bulannya si Akil akan membayar 682.549 selama 8 bulan. Nah, itu. Nah, sekarang kita lanjut nih. Kita coba balik-balik soal. Bagaimana jika di soal yang sama nih, kita mau cari berapa sih persennya ya. Kalau persen itu tadi kan atau suku bunganya, berapa sih suku bunganya? Suku bunganya itu tadi rate ya. Nah, di soal yang sama terkait handphone ini, kita coba sama dengan rate, buka kurung. Nah, kita masukkan N-nya itu tadi 8 bulan. Oke. Kemudian PNP-nya 682, kita sorot saja. Oke. Pemisah. Nah, kemudian present value-nya 5 juta. Kita minkan. Kenapa kita minkan? Karena kita akan membayar nilai uang tersebut ya. Kemudian future value dan gas itu kita abaikan saja. Kita tutup, enter. Nah, sehingga dia memperoleh persennya tetap sama 2%. Tadi kan kita pakai 2% di sini ya, 24 bagi 12. Kita coba balik, bagaimana kalau misalnya tadi rate sudah, kita coba enter. Nah, berarti kalau enter langsung saja rumusnya sama dengan enter. Oke, kemudian kita masukkan suku bunganya 2%. Nah, kemudian PNP-nya kita sorot saja, pemisah. Kemudian min present value-nya 5 juta. Oke, kemudian pemisah ini kita abaikan saja ya. Kita peroleh hasilnya 8. Oke. Nah, jadi kita balik-balik akan memperoleh hasil seperti ini. Nah, ini salah satu contoh. Nah, contoh berikutnya, dimisalkan nih, kalian kan sering tuh melihat selebaran yang diberikan dari dealer motor. Di situ kan dia berikan cicilan, misalnya selama 5 tahun berapa, 6 tahun berapa, 10 tahun berapa, seperti itu kan. Nah, kita akan mencoba membuat skemanya. Bagaimana sih
kok bisa mereka bisa menentukan angsurannya sekian selama 5 tahun, angsurannya sekian selama 6 tahun dengan tingkat suku bunga sekian. Nah, kita coba ya. Nah, anggaplah di sini ini Ibu sudah bikin data tadi. Maksudnya ini biar cepat, jadi Ibu tidak perlu lagi mengira-ngira berapa ya kira-kira nilainya. Nah, anggaplah seperti ini ya. Ibu mencoba membuat skema. Anggaplah ada pinjaman seperti ini. Oke. Nah, ada pinjaman, kita mau misalnya kita datang ke suatu lembaga keuangan, kita ingin minjam 10 juta. Oke, selama 5 tahun. Oke. Kemudian di sini selama 6 tahun, selama 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dan seterusnya, ya kan? Dengan bunga 9% per tahun. Ingat ya, antara jangka waktu dengan suku bunga itu harus sama. Kalau di sini bunganya 9% per tahun, berarti kita akan mencari angsurannya per tahun itu berapa selama sekian tahun. Seperti itu ya. Nah, contoh. Nah, kita coba nih, kita masukkan, namanya saja kita mau cari angsuran setiap tahunnya itu berapa, dari total pinjaman 10 juta, 11 juta, 12 juta, berarti kan kita akan menggunakan rumus PMT. Oke. Kemudian kita rate, nah kita sorot ke sini, rate-nya atau suku bunganya, rate-nya. Nah, kemudian kita kunci, masih ingat kan kunci Fn, kalau menggunakan laptop HP, HP, Fn, kemudian F4, kalau yang biasa langsung saja F4. Kenapa kita kunci? Nanti biar memudahkan kita tarik saja. Oke, biar kita tarik tidak mengalami perubahan. Kemudian pemisah jangka waktunya kita mau kalau jangka waktunya 5 tahun. Kalau jangka waktunya 5 tahun ini kita kunci juga, karena kan nanti kita mau melihat kalau misalnya 11 juta berapa angsurannya, 12 juta berapa angsurannya. Oke. Kemudian present value. Nah, present value ini kan nilai dari suatu pinjaman kita. Nilai dari suatu pinjaman kita otomatis kita akan kasih tanda min ya untuk present value. Jadi pemisah min, kemudian sorot ke pinjamannya, kita sorot ke pinjamannya. Kemudian yang lainnya ini kita abaikan aja, kita anggap ini selalu dilakukan di akhir periode. Oke. Nah, kita enter, kita peroleh hasil, berarti setiap tahunnya selama 5 tahun kita akan mengangsur 2.570.924,57 itu selama 5 tahun. Bagaimana kalau misalnya kita pinjam 11 juta? Sama rumusnya. Kita buat ya, sama dengan PMT. Kemudian kita sorot ke rate-nya 9%, jangan lupa kita kunci. Nah, Ibu sengaja buat seperti ini dulu, baru kita tarik nanti ya. Kemudian pemisah. Nah, sekarang enternya jangka waktunya sama 5 tahun. Ini kita kunci juga. Kemudian pemisah. Nah, di sini present value-nya ini kan 11 juta ya. Berarti min. Nah, kemudian langsung klik yang 11 juta, tutup kurung, enter. Nah, jadi kalau misalnya kita pinjam 11 juta, angsurannya 2.828.017. Nah, ini kita coba tarik ke bawah, sehingga nih kalau misalnya kita pinjam 12 juta dengan jangka waktu 5 tahun, kalau misalnya 13 juta, oke, 14 juta, 15 juta. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau dia jangka waktunya 6 tahun? Ya, rumusnya sama. Jadi sama dengan PMT. Kemudian kita sorot ke rate-nya. Di sini nanti kita kunci. Kita coba kunci. Nah, kemudian pemisah. Nah,
kita ke jangka waktu. Ini sebenarnya bisa kita kunci. Kalau kita mau kunci berarti kita cuman mengunci baris ya, tapi nggak usah, kita kunci aja semuanya biar kalian lebih paham. Kemudian pemisah, sorot ke pinjamannya. Nah, kita lupa nih, kita lupa memberi tanda min di sini. Kita kasih tanda min. Nah, sehingga ini hasilnya angsurannya selama 6 tahun. Nah, kita tarik saja ke bawah. Nah, jadi ini langsung muncul hasilnya. Jadi tidak perlu lagi kita hitung pakai kalkulator. Begitu juga untuk di jangka waktu 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dan 10 tahun. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jadi seperti inilah skema yang dibuat oleh pihak-pihak lembaga keuangan seperti perbankan dalam menghitung angsurannya. Jadi biar cepat dia memberikan tabel ke kita, ini loh kalau misalnya kita minjam uang sekian, jangka waktu sekian, bunganya sekian. Seperti itu. Oke, Ibu lanjut lagi. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan bagaimana perhitungan dari pinjaman kita nih. Nah, contoh misalnya dari pinjaman kita yang 10 juta ini ya, kita mau lihat kalau misalnya kita pinjam 10 juta terus kita sudah bayar di tahun pertama 2 juta sekian, kita mau lihat sisa berapa sih pinjaman kita. Terus kalau kita bayar di tahun kedua tinggal berapa, ketiga, keempat, sampai di tahun kelima. Artinya di tahun kelima harusnya pinjaman yang tadinya kita ngambil uang nih di sini ya, yang tadinya kita ngambil uang di sini itu harusnya 0. Ya kan, harusnya sudah habis dong, sudah 0 seperti itu. Nah, kita coba lihat ya. Nah, Ibu masih pakai soal yang sama, soal dari sini. Kita coba ambil yang 5 tahun saja. Anggaplah Ibu mau ambil yang 15 juta deh, 15 juta ya. Nah, jadi bunganya sama ya, bunganya 9%. Nah, kemudian kita mau yang 15 juta. Kita mau hitung kalau misalnya yang 15 juta dengan angsuran sekian, benar enggak nanti di akhir tahun kelima itu habis 0. 15 juta. Oke. Kemudian jangka waktunya nih 5 ya, ini kan tahun ya kita pakai ya. Jadi 5 tahun. Nah, biar gampang melihat angkanya, kita beri tanda pemisah. Nah, sekarang kita lihat saldo awalnya ini kan 15 juta ya. Berarti kita ketikkan saja boleh, atau kita mau ambil dari sel ini sama dengan langsung ke sini, diketik juga boleh. Nah, sekarang angsuran. Berbicara mengenai angsuran itu kan dia istilahnya namanya kita mengangsur, otomatis itu selalu sama, angsurannya itu selalu sama. Ya kan, tidak mengalami perubahan. Kita bulan ini atau tahun ini mengangsur 10 juta, tahun depan 10 juta, tahun berikutnya 10 juta, dan seterusnya sampai cicilan kita habis 0. Nah, tidak mungkin berubah. Mau enggak kalian misalnya bulan ini ngangsur 5 juta, ternyata bulan depan kalian ngangsur misalnya 6 juta, kan rugi kan? Nah, jadi namanya angsuran itu selalu sama. Mencari angsuran, masih ingat rumusnya? Kita gunakan PMT. Oke, sama dengan PMT. Kita masukkan rumusnya, N per rate-nya ini 9%. Oke, 9%. Jangan lupa beri tanda kunci. Nah, 9%. Kemudian pemisah, jangka waktunya 5 tahun. Nah, ini juga kita kunci. Oke, pemisah. Nah, present value-nya 15 juta. Pinjaman kita 15 juta kan, tidak mengalami perubahan. Oke, berarti jangan lupa min, kemudian kita ke pinjaman 15 juta. Jangan lupa ini juga kita kunci. Kenapa kita kunci semua? Karena kan kita mau cepat nih buatnya, jadi nanti langsung tarik saja. Oke, enter. Nah, jadi di sini angsuran per tahunnya 3.856.386,85. Biar gampang, Ibu lupa tambahkan nih
Ibu tambahkan kolomnya. Jadi tahun ke, biar gampang lihatnya. Tahun ke 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, mencari bunga ini kan kalau kita mau cari bunganya berdasarkan pinjamannya ya kan? Persen berdasarkan pinjamannya. Oke, jadi sama dengan kita sorot ke saldo di sini. Jadi bukan pinjaman yang di atas ya. Kita sorot ke sini yang di saldo awal atau pinjaman awalnya. Nanti kan kalau masuk di tahun kedua otomatis sudah mengalami perubahan dong. Di sini bukan 15 juta lagi kan karena kita sudah bayar angsurannya. Oke. Nah, kemudian kita kalikan dengan bunga. Nih ada bunganya 9%. Oke. Ini kita kunci saja biar nanti gampang kita tarik. Enter. Nah, sehingga bunganya itu 1.350.000. Cicilan pokok atau pokoknya angsuran yang ada di sini itu adalah pokok plus dengan bunga yang kita bayar. Nah, nggak mungkin kan kita cuma bayar pokoknya saja, tentu bank menginginkan harus ada bunga juga ya kalau kita minjam uang di bank. Nah, mencari cicilan pokok kita peroleh dari angsuran, itu kita kurangi dengan bunga. Oke. Hasilnya 2.506.000 dan seterusnya, bisa kalian baca. Sehingga saldo akhir di tahun pertama ya, saldo akhir di tahun pertama itu adalah kita peroleh saldo awal dikurang cicilan pokok. Kan kita berbicara pokoknya aja kan yang 15 juta ini. Kapan lunasnya ya kan? Nah, bunganya itu hitungannya lain lagi. Oke, jadi saldo awal yang nilai yang 15 juta ini kita kurangi dengan cicilan pokok. Enter. Kita dapat, jadi kita masih punya pinjaman 12.493.613,15. Nah, kita hitung di tahun kedua. Di tahun kedua, saldo di tahun kedua itu sama dengan saldo akhir di tahun pertama. Oke. Kalau ini sama berarti kita langsung aja sama dengan, nggak usah diketik 12.493 lama. Langsung aja sama dengan sorot ke saldo akhir tahun pertama. Enter. Nah, sekarang kita cari angsuran. Berbicara angsuran, tadi Ibu bilang angsuran itu selalu sama kan? Berarti ini kita tarik saja dari, jadi angsuran itu selalu sama dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Nah, bunga sekarang kan saldo pinjamannya kita bukan 15 juta lagi kan, sisa 12.493. Berarti bunga di tahun itu, di tahun kedua sama dengan kita sorot ke sini ya, kita sorot ke saldonya, kemudian kita kalikan dengan bunganya tetap 9%. Nah, ini jangan lupa kita kunci. Nah, kita kunci, nanti kita tarik saja. Enter. Nah, sehingga bunganya di tahun kedua itu 1.124.425. Nah, jadi nanti ini bunganya dari tahun pertama sampai tahun kelima itu akan mengalami penurunan. Yang awal kita bayar bunga banyak, nanti di akhir-akhir itu tinggal sedikit lebih banyak cicilan pokoknya. Oke, kita lihat cicilan pokoknya kita peroleh dari angsuran, kita kurangi dengan bunga di tahun kedua, bukan tahun pertama ya, bunga di tahun kedua, karena kita berbicara di tahun kedua. Enter. Nah, sehingga saldo akhir kita peroleh dari saldo awal tahun kedua, kita kurangi dengan cicilan pokok. Nah, sehingga kita peroleh saldo akhir tahun kedua 9.761.651,47. Nah, masih ingat tadi kan saldo awal di tahun ketiga? Saldo awal tahun ketiga sama dengan saldo akhir tahun kedua. Oke. Gitu ya. Kemudian bunganya sama dengan saldo awal tahun ketiga ya, kita kalikan dengan bunga. Nah, bunga jangan lupa kita kunci.
Nanti yang berikutnya ini Ibu akan tarik ya. Nah, kemudian cicilan pokoknya kita peroleh dari saldo awal dikurang bunga. Salah. Cicilan pokok kita peroleh dari angsuran dikurang bunga. Sorry ya, tadi sedikit kekeliruan. Nah, kemudian saldo akhir kita peroleh dari saldo awal tahun ketiga dikurang cicilan pokok tahun ketiga. Begitu seterusnya. Kita tarik saja ya, karena tadi sudah kita sudah pasang rumusnya, kita tarik saja. Nah, ini juga kita tarik. Ini juga kita tarik ke bawah. Jadi kalaupun kita menghitung sampai puluhan, anggaplah sampai 50 tahun pun ini bisa juga cepat aja, kita main tarik aja seperti ini. Nah, sehingga kita lihat di akhir periode ini kan tadi kita cuman menghitung kalau misalnya jangka waktunya 5 tahun, bener nggak habis? Nah, habis kan? Ternyata angsurannya memang habis seperti ini. Oke, nah di soal nanti untuk soalnya ini Ibu akan bagi dua, karena ini kan kita belum masuk penyusutan nih. Nanti di kesempatan berikutnya Ibu akan menjelaskan penyusutan. Nah, jadi nanti kalian lihat di soalnya, Ibu buka dulu ya. Nah, ini jadi seputaran seperti ini yang kita pelajari. Nah, untuk di soal jadi modulnya ini sudah ada di file KD-nya ya, jenis dan fungsi finansial. Ibu sudah upload ke dalam. Kalian bisa lihat, kalian bisa baca-baca modulnya dan melihat soal yang akan kalian kerjakan. Nah, untuk soal pengetahuan seperti biasa, silakan kalian jawab di buku tugas di kelas notebook. Nah, sedangkan yang ini nanti kita akan bahas ya, ini nanti yang penyusutan. Nah, di sini nanti yang akan kalian buat nih. Jadi, dimisalkan Amanda meminjam uang di bank bla 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 seperti ini. Nah, nilai kreditnya kalian akan buat seperti ini, terus kalian akan isi nih. Nah, saldo awalnya misalnya tadi tuh 150 juta, ya kan? Nah, terus angsuran ini per tahun. Nah, jadi hitungannya tahun kok. Jadi gampang aja. Angsuran per tahun, gimana mencari angsuran, bagaimana mencari bunga, cicilan pokok, saldo akhir, sampai nanti di akhir tahun ke-12 di sini nanti hasilnya 0. Sama seperti yang kita dapat tadi. Nih, soal yang tadi ini kalian akan dapat 0 juga, habis. Seperti ini. Oke? Nah, jadi ini nanti yang akan kalian kerjakan. Nah, jangan lupa untuk yang soal ini nanti kalian beri nama, simpan dengan nama finansial angsuran. Finansial angsuran. Jadi nanti ada 2 sheet finansial, ada finansial angsuran dan ini ada finansial penyusutan. Ini nanti Ibu akan jelaskan lagi. Kalian silahkan menyelesaikan dulu finansial angsuran ini. Oke? Nah, Ibu tutup untuk materinya hari ini. Ibu tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang akan kalian tanyakan, boleh kalian langsung menjapri Ibu. Nah, seperti itu. Oke? Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas-tugasnya selalu diselesaikan, karena itu salah satu bentuk penilaian yang akan Ibu berikan nanti di akhir. Oke, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.